anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3 pada mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Anak-anak, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Iya, kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Oke anak-anak, kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Iya, energi alternatif merupakan energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Oke, coba Bu Isna tanya, bagaimana jika suatu saat nanti energi yang kita gunakan sudah habis? Oke, yang pertama, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber energi ini memiliki ketersediaan yang suatu saat akan habis. Maka dari itu, manusia memerlukan sumber energi lain atau biasa disebut dengan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat kita perbarui. Contohnya ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biofuel atau bahan bakar dari makhluk hidup. Oke anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, saat bermain layang-layang, apa yang membuat layang-layang tersebut terbang? Iya, benar, yang membuat layang-layang tersebut bisa terbang adalah angin. Nah, angin merupakan salah satu contoh dari energi alternatif. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Isna akan menyebutkan beberapa sumber energi alternatif. Oke, dapat kita ketahui sifat energi alternatif adalah sumbernya besar dan tidak terbatas. Nah, yang pertama itu ada matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga ada air, yang keempat ada biofuel, yang kelima ada PLTU uap, yang keenam ada briket, yang ketujuh ada gelombang air laut, yang kedelapan ada PLTN nuklir, yang kesembilan ada PLTS surya, dan yang terakhir ada PLTG atau geothermal. Oke anak-anak, kali ini Bu Isna akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar bagi bumi kita. Nah, jika tidak ada matahari, maka kehidupan kita akan musnah. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan gambar dari manfaat matahari tersebut. Nah, matahari ternyata mempunyai banyak manfaat ya untuk kehidupan kita atau kehidupan manusia yang ada di bumi. Nah, yang pertama itu membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, berperan dalam proses terjadinya awan.
Yang ketiga, sumber energi pada panel surya. Yang keempat, berperan dalam proses fotosintesis. Yang kelima, terjadinya siklus perputaran air. Dan yang terakhir, matahari bermanfaat untuk menerangi bumi kita. Oke anak-anak, selanjutnya ada angin. Angin merupakan sebuah sumber daya yang tidak pernah berkurang. Jumlahnya sangat besar, tersebar luas di berbagai daerah. Angin itu juga lebih bersih dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Yang pertama, kalian bisa lihat contoh gambar tersebut. Di manakah letak dari kincir angin tersebut? Iya, benar, di Belanda atau di Amsterdam. Oke, energi angin itu dapat menggerakkan kincir angin tersebut untuk keperluan penggilingan gandum atau tepung. Yang kedua, di situ ada layar kapal. Nah, energi angin itu juga dapat menggerakkan layar kapal untuk membantu para nelayan untuk mencari ikan di laut. Selanjutnya, kalian bisa melihat contoh yang ketiga. Di situ ada kincir angin. Biasanya itu terdapat di pantai. Nah, kincir angin tersebut itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Oke anak-anak, selanjutnya ada air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk sumber energi gerak, yaitu untuk menggerakkan kincir air. Kalian bisa lihat contoh gambar tersebut. Itu merupakan kincir air yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, semakin deras arus air yang mengalir, semakin cepat kincir angin berputar, maka semakin deras arus listrik yang dihasilkan. Yang kedua, itu seperti gambar bendungan. Nah, biasanya bendungan ini digunakan untuk menampung air yang nanti suatu saat bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke anak-anak, yang terakhir ada biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Oke, biofuel ini dibagi menjadi 3, ada biodiesel, biogas, dan bioetanol. Biodiesel itu bahan bakar yang berasal dari tumbuhan atau biji-biji tumbuhan. Biogas itu bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan. Dan yang terakhir ada bioetanol, itu bahan bakar yang berasal dari ubi dan singkong. Ya, ada kelebihan bioetanol. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna dan gas buang menjadi bersih. Yang kedua, tarikan lebih ringan dan suara mesin lebih halus. Yang ketiga, hemat bahan bakar hingga 20% dan memperpanjang usia mesin. Yang keempat, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Yang kelima, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencernaan. Dan yang keenam, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong.
Oke anak-anak, di sini Bu Isna akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat biogas. Kita ketahui bersama bahwa biogas merupakan bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan. Oke, kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Kita mulai dari binatang sapi. Awalnya, ketika sapi itu mengeluarkan kotoran tersebut kita tampung ke dalam wadah yang sudah tertutup. Dan wadah tersebut kita beri sambungan berupa pipa. Nah, pipa tersebut kita sambungkan pada kompor gas yang ada di dapur kita. Suatu saat, ketika kotoran tersebut mengeluarkan uap, dan uap ini akan melalui pipa tersebut untuk menuju ke kompor kita. Nah, uap inilah yang kita gunakan sebagai gasnya. Oke anak-anak, nah jadi gas yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak itu bisa berasal dari kotoran hewan. Nah, itu merupakan pemanfaatan dari sumber energi alternatif. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif tadi ada matahari, air, angin, dan juga ada bahan bakar. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana caranya kita membuat biogas. Oke, sebelum pertemuan pada kesempatan kali ini Bu Isna akhiri, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.